Ya, ada yang mau request lagu? Gitaris mana nih? Waduh, yang saya paling deg-degan tadi kayaknya nih dua udah tampil pakai pantun ya. Saya nggak jago pantun, hobinya ngebully. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam gak pernah berhenti. Walaupun sebagian besar nikmat Allah itu jarang kita sadari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih kita nikmat walaupun kadang-kadang kita mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panggilan untuk menikah. Ini sebelah sini nikmat nih ya. Jadi kalau masih jomblo kufur nikmat sama sebelah sini. Ini semuanya nikmat yang Allah berikan, anugerah, karena semua perempuan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kaum jomblo fisabilillah. Teman-teman makasih banyak. Pastinya mahasiswa UNRI adalah mahasiswa yang salah satu terbesar di Indonesia. Bocoran dari Pak Presiden. Terus juga prestasinya luar biasa. Pokoknya saya ngerasa bangga bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan kalau nanti next time saya diundang lagi ke UNRI, saya bisa lebih bangga lagi karena ngelihat kalian ke kampus udah gak sendiri lagi. Amin atuh ya. Siapa yang tadi ke kampus sendiri? Semuanya. Saya mau nantang nih, kasih challenge buat teman-teman UNRI. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika pemilihan presiden BEM, salah satu syaratnya adalah nikah muda. Dulu saya ketika masih di Aceh nemenin teman-teman di Unsia untuk pemilihan ketua BEM. Salah satu syaratnya dulu kita tuh bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Terus periode berikutnya kita bikin syarat bisa menghafal juz 30. Nah mudah-mudahan UNRI adalah pioner di Indonesia yang pemilihan BEM ada salah satu syarat lagi, nikah minimal usia di bawah 22 tahun. Jadi kalau nikah muda insya Allah sempurna kan? Menyempurnakan setengah agama. Nah istrinya wakil ketua BEM. Yeah. Jadi kalau rapat di kampus gak selesai lanjutin di rumah. Biar para pengurusnya pada baper gitu. Duh kenapa ya rapat cuma sebentar? Kita lamanya rapat kalau di rumah. Kalau di kampus sebentar-sebentar aja. Insya Allah tahun depan atau next time kalau saya lagi kesini insya Allah udah ngelihat teman-teman ini berangkatnya berdua sama teman kos-kosan. Jadi nggak ada lagi sekat antara cewek dan cowok, udah nyampur. Karena kenapa? Di sebelahnya udah pasangannya. Di Masjidil Haram aja teman-teman, saya pengalaman pernah umroh. Itu ada khusus area sholat buat couple. Di Masjidil Haram loh, ada khusus area sholat buat pasangan. Jadi di situ nggak dipisahin soft cewek sama soft cowok kecuali cuma bersebelahan. Jadi kalau kita sholat kita bisa sholatnya tuh bisa gitu. Walaupun nggak boleh sih secara fikih. Cuman pas karena udah apalagi nih sholat buat honeymooners.
Jadi ada soft honeymooners kan beda sholatnya honeymoonersnya. Jadi dia sholat, aminnya tuh beda. Kalau masih belum halal, aminnya malu-malu. Amin gak ya? Gitu. Kalau udah halal, aminnya lembut. Dan itu bikin tiba-tiba si cowok yang imamnya hafal juz 30. Tadi baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiba-tiba hafal dari An-Naba sampai selesai An-Naba. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada pesan dari presiden kita, Presiden BEM Unri. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana dekatnya hubungan antara Islam dengan negara. Dan memang misi saya dalam dakwah salah satunya adalah menghilangkan gap antara Islam dengan youth. Itulah misi dakwah saya. Menghilangkan gap antara Islam dengan youth, dengan anak muda. Yang selama ini terkesan kayak ngegap gitu. Kalau udah main, gaul, kurang islami, kurang religi. Kalau islami, jadi nggak main lagi, kaku jadinya. Nah ini gap mainstream banget yang udah selama ini berlaku di masyarakat kita. Sehingga anak muda kalau mau tetap eksis, jauh-jauh deh dari masjid. Kalau udah dekat ke masjid, udah gak asik lagi, udah gak jadi temenan lagi, udah jauh-jauhan. Nah ini artinya masih ada gap antara Islam dengan anak muda. Dan misi saya dalam dakwah itu menghilangkan gap itu secara bertahap. Mulailah kita ngambil hashtag banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Taat tapi asik. Terus kita mencoba untuk mengetengahkan lagi, nyampein lagi hadis-hadis tentang main. Gimana Nabi itu orangnya asik, seru, santai, enjoy, easy going. Ternyata Nabi itu kayak gitu banget tuh teman-teman. Sehingga kalau kita baca sirah Nabi lebih dalam, kita bakalan ngelihat ternyata Islam itu gak bisa dipisahin dari kehidupan kita. Karena hidup itu adalah Islam. Dan Islam bukan cuma ritual, bukan cuma ibadah. Tapi main juga ada Islamnya. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu suka main. Nabi suka event, Nabi suka festival. Jadi kalau ada orang bilang, itu mah gak ada hadisnya. Memangnya sudah baca semua hadis? Coba baca lagi. Ternyata banyak banget hadis-hadis yang selama ini kita belum hafal, belum baca. Justru menjelaskan tentang betapa santainya agama Islam. Allah aja zat yang maha baik, santai banget sama hambanya. Allah hard feeling gak sama kita? Enggak. Kalau Allah hard feeling sama kita, sekali kita bikin dosa, langsung Allah celakakan. Sekali kita bikin dosa, langsung Allah binasain. Tapi karena Allah itu pemaaf, Rahman, Rahim, dalam bahasa santai kita mungkin easy going, tapi tetap berharap kebaikan buat hambanya, makanya Allah ngasih kita kesempatan. Allah aja gak pernah berputus asa menerima taubat hambanya. Yang terjadi justru kita yang putus asa meminta ampun kepada Allah. Allah tuh gak putus asa. Lo lagi yang datang. Padahal kemarin udah minta ampun tapi diulangi lagi. Udah deh, udah gak ada lagi. Lo gue deh pokoknya. Gak ada kan Allah kayak gitu. Allah kaku sama kita? Gak sama sekali. Bahkan Allah pengen memudahkan urusan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Sampai turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah setaat mungkin. Gak boleh gak ada kesalahan sama sekali. Semua ibadah dianggap kayak wajib gitu. Yang wajib-wajib, yang sunnah juga jadi wajib. Haqqa tuqatih, setakwa mungkin. Lalu para sahabat pengen ngamalin ayat ini. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak. Pokoknya ibadah aja. Lama-lama capek juga. Puasa setiap hari, sedekah setiap hari. Lama-lama mereka ngerasa, ya Rasulullah berat juga ya pengen haqqa tuqatih. Kok gak bisa ya haqqa tuqatih, tetap aja ada salahnya. Tetap aja ada kelirunya, tetap aja ada lupanya, tetap aja ada silapnya. Gimana dong ya Rasulullah, kita belum bisa haqqa
tuqatih, sampai mereka kesulitan. Ketika mereka kesulitan, turun lagi ayat berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba. Makanya dalam Islam tuh ada istilah ayat nasikh, ayat mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu di zaman Nabi tuh, orang kalau pengen curhat sama Nabi, nge-DM Nabi, itu bayar. Satu datang DM, Rasul kok DM saya belum dibalas. Udah kemarin balasnya cuma waalaikumsalam doang gitu. Jawabannya belum dibalas. Karena kan yang nge-DM Nabi banyak banget ya. Yang nge-mention Nabi itu banyak banget. Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi. Saking Nabi kesusahan, akhirnya turun ayat di surat curhat, surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, bayarlah atau bersedekahlah. Akhirnya yang DM berkurang nih, karena harus bayar. Wah, komersialisasi curhat. Akhirnya udah pada gak curhat sama Nabi. Udah lama gak curhat, turun lagi ayat. Ya udah sekarang boleh lagi curhat. Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah demi apa? Demi memudahkan dan kemaslahatan kita semuanya. Jadi Islam itu Allah turunkan justru sebagai solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah, baliknya ke Islam. Kita punya problem, baliknya ke Islam. Kita ada musibah, baliknya ke Islam. Kalau kita pengen misahin Islam dari hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita dengan segenap masalah tapi gak punya solusi. Jadi mindset kita, Islam itu bukan aturan. Islam itu bukan nilai. Islam itu bukan rule. Islam itu bukan do and done. Islam itu adalah solusi. Solusi dalam bentuk nilai, solusi dalam bentuk rule, aturan, do and done, tapi semua itu adalah solusi. Sehingga kalau kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kalau orang ingin memisahkan Islam dari hidup, berarti dia membiarkan orang hidup tanpa ada solusi. Contoh, galau. Ada dua pilihan. Yang ini hafal 30 juz. Yang ini juz 30. Mau milih yang mana nih teman-teman? Yang hafal 30 juz tampangnya Madagaskar. Yang hafal juz 30 cowok-cowok Korea gitu. Mau pilih yang mana? Galau kan? Akhirnya Islam memberikan solusi, sholat galau. Apa sholat galau? Istikharah. Kalau yang membaca niat, jangan pakai usolli sunnata galau ya. Udah aja istikharah. Kalau yang gak membaca niat, di dalam hati aja. Ya Allah, saya lagi galau nih, pengen sholat, Allahu Akbar. Pilihkan untuk saya yang terbaik di antara dua. Atau pilihkan deh yang terbaik, ternyata yang ketiga, Korea 30 juz. Ada gitu? Adalah di Unsriyah, ya Unsriyah insyaallah. Ya. Apalagi masalah kita baper sama orang lain. Pernah gak sahabat baper? Pernah. Siapa sahabat yang baper? Abu Bakar. Gara-gara anaknya difitnah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya gak bakalan nolongin dia lagi. Soalnya dia ikut memfitnah anak saya dalam hadithul ifki. Turun ayat. Kata Allah, mau gak kamu jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu, wahai Abu Bakar? Caranya gimana Allah? Maafin dulu kesalahan orang lain, nanti Allah akan maafin kesalahan kamu. Solusi juga tuh, sehingga kita jadi mudah maafin orang lain, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Saya pengen dimaafin sama Allah, pengen diampuni, ya udah saya ampuni orang lain. Tapi susah banget Ustadz, dosanya terlalu besar. Apa emang dosanya? Dia jalan sendiri dengan mantannya. Dia nikah duluan, padahal kita udah janjian gak bakalan nikah sampai lulus. Ternyata dia lulus duluan, saya gak lulus, makanya nikah duluan. Salah kita sih gak lulus. Gimana nih cara memaafkan? Ingat aja ke diri sendiri. Ternyata kalau kita makin besar dosa orang lain yang kita maafin, makin besar juga dosa kita yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu solusi, Al-Quran itu solusi teman-teman. Ada kisah. Ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama. Beliau cerita tentang ada seorang
pedagang di Prancis, Muslim, tapi dia udah warga negara Prancis. Kerjanya dagang di toko gitu di jalan. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim, orang Arab, warga negara Prancis, dagang. Tetangganya ada warga Prancis dengan keturunan Yahudi, keturunan orang Yahudi, agama Yahudi. Anaknya setiap hari, anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun, setiap hari dia pergi ke toko itu beli barang-barang pesanan ibunya, beli kayak sayur, beli gandum segala macam, dia beli itu ke toko. Setiap kali dia belanja ke toko, ternyata si anak ini nyuri coklat, permen coklat gitu, dia curi. Hari pertama dia ngambil nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, terus saja kayak gitu. Orang Yahudi, anak kecil, namanya Jad. Dia ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lupa. Kalau lupa gimana caranya? Solusinya dikodok. Pak, saya kemarin lupa nyuri, hari ini saya kodok deh. Atau dijamak. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang nggak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Syekh Ibrahim. Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini nggak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil. Pas kali ini dia lupa, Syekh Ibrahim bilang, "Nak, kesini. Ada apa, Pak? Nih coklat. Kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia nggak bilang astagfirullah karena orang Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu, kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, enggak. Bapak nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji nggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si Bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temannya curhat ke si Bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya, dia curhat sama Bapak ini. Pokoknya Bapak ini jadi sahabat dekat dia, tempat dia curhat. Dan Bapak ini nggak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah, ngajak masuk Islam, nggak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke Bapak ini, "Pak, saya lagi punya masalah besar." Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah Bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya nggak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. "Jad, coba kamu ada masalah?" "Iya, Pak." "Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh." Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia gak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. "Saya gak bisa baca." "Yang mana?" "Yang ini." Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan. Ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tulis wasiat ke anak-anaknya, "Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya." Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. "Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim." "Kemana Bapak Ibrahim?" "Sudah meninggal dunia." Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Prancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. "Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini? Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa." Udah banyak dia pelajari dari buku itu dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu, semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, "Sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya?" Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, "Al-Quran itu apa?"
Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu. Surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah.